Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5, kami akan melakukan praktikum uji lemah. Saya Anton Suandra sebagai moderator. Di sebelah kiri saya ada Ibu Rika sebagai penyaji materi, dan sampingnya lagi Ibu Mega, Safa, dan Ibu Aminah. Untuk pembacaan materi kepada Ibu Safa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 di sini akan mengidentifikasi tentang uji lemak. Di depan kami sudah ada bahan-bahan. Alat dan bahan yang kami gunakan, yang pertama ada alatnya, piring plastik 1 buah, kemudian pipet 2 buah, kemudian kertas coklat sampul buku, lampu senter, lilin, dan sendok 1 buah. Kemudian bahan yang kami pakai yaitu ada kemiri, margarin, wortel, seledri, jagung, singkong, kacang tanah, pepaya, santan, minyak goreng, susu, dan air. Landasan teori dari materi kami kali ini, yang pertama adalah lemak dan unsur penyusun lemak. Lemak adalah zat organik hidrofobik yang bersifat sukar larut dalam air, tetapi dapat larut dalam pelarut organik seperti kloroform, ether, dan benzen. Unsur penyusun lemak antara lain adalah karbon, hidrogen, oksigen, dan kadang-kadang fosforus, serta nitrogen. Sumber lemak yang dapat dimakan dihasilkan oleh alam yang dapat bersumber dari bahan nabati atau hewani. Lemak dapat diklasifikasikan berdasarkan sumbernya, yaitu bersumber dari tanaman yang berupa biji-bijian, kulit buah tanaman, biji-bijian dari tanaman tahunan, dan sumber yang lain adalah dari hewani, yaitu susu hewan peliharaan berupa lemak susu, daging hewan peliharaan berupa lemak sapi, daging sapi laut berupa minyak ikan, sarden, dan sejenisnya. Kemudian apa sih fungsi lemak? Di dalam tubuh kita, lemak mempunyai beberapa fungsi penting. Di antaranya adalah sebagai pelindung tubuh dari suhu rendah, pelarut vitamin A, D, E, dan K, pelindung alat-alat tubuh vital antara lain jantung dan lambung, yaitu sebagai bantalan lemak. Penghasil energi tertinggi, penahan rasa lapar, karena adanya lemak akan memperlambat pencernaan. Apabila pencernaan terlalu cepat, maka akan cepat pula timbulnya rasa lapar. Bahan penyusun membran sel, bahan penyusun hormon dan vitamin, khususnya untuk sterol. Bahan penyusun empedu, asam folat di dalam hati, dan hormon seks, khususnya untuk kolesterol. Pembawa zat-zat makanan esensial. Kemudian di sini kami langsung saja akan melakukan kegiatan percobaannya. Akan dibacakan oleh Ibu Rika. Adapun prosedur percobaan yang pertama adalah buatlah 2 buah kertas coklat sampul buku yang telah dipotong-potong dengan ukuran 10x10. Ambil pipet, isap air dengan pipet dan teteskan di atas salah satu kertas coklat.
Ambil pipet yang lain, isap minyak dengan pipet dan teteskan. Biarkan kedua kertas tersebut selama sekitar 10 menit. Sesudah itu periksa keduanya dengan menghadap cahaya. Amati dan catat keadaan permukaan kertas tersebut. Manakah kertas yang masih meninggalkan bekas? Catatan, gunakan hasil ini sebagai pembanding untuk bahan yang mengandung minyak atau tidak. Selanjutnya 5. Ambillah 10 kertas coklat yang sama seperti 1. Berilah nomor dan mana jenis bahan makanan yang diuji. 1 kemiri, 2 margarin, 3 wortel, 4 seledri, 5 biji jagung kering, 6 singkong kering, 7 kacang tanah kering, 8 pepaya, 9 santan, 10 susu. Prosedur percobaan. 1. Haluskanlah kemiri, usap-usap di atas kertas coklat kira-kira 10 kali dan bersihkan sisa kemiri. Biarkanlah sekitar 5-10 menit. 7. Sambil menunggu waktu, kerjakan hal serupa untuk ke-9 bahan makanan. Cairkan margarin di atas sendok dengan menggunakan panas dari nyala lilin. Teteskan margarin di atas kertas coklat. Usapkan seledri di atas kertas coklat kira-kira 10 kali. Potonglah wortel dan usap-usap di atas kertas coklat berulang-ulang kali. Usap-usapkan biji jagung kering di atas kertas coklat berulang-ulang sebanyak 10 kali. Lakukanlah hal yang sama untuk singkong kering dan kacang tanah kering. Potong-potong pepaya dan usap-usapkan di atas kertas sebanyaknya 10 kali. Teteskan air santan pada kertas coklat. Teteskan pula susu pada kertas yang terakhir. Biarkan ke-10 kertas coklat ini selama 10 menit. Setelah 10 menit, amati kertas coklat satu persatu. Pergunakanlah lampu atau senter ke arah bekas usapan dari bahan-bahan makanan yang diuji. Kertas manakah yang meninggalkan bekas noda minyaknya? Catatilah hasil pengamatan pada tabel di lembar kerja. Membutuhkan waktu 10 menit untuk melihat hasil dari percobaan kami. Lemak atau yang disebut dengan lipid, ada tambahan sedikit ya, adalah zat gizi makro esensial yang terdiri dari karbon, hidrogen, dan oksigen, berfungsi sebagai sumber energi padat, pelindung organ, dan pembentuk hormon. Tubuh membutuhkan lemak sehat atau yang disebut tak jenuh
jantung dan penyerapan vitamin dengan kebutuhan harian sekitar 20-25% dari total energi. Fungsi utama lemak bagi tubuh yaitu yang pertama untuk sumber energi atau cadangan energi utama yang paling padat kalori. Kemudian untuk melindungi organ sebagai bantalan bagi organ tubuh atau jaringan adiposa. Selanjutnya berfungsi untuk saraf dan otak, komponen penting untuk melindungi saraf. Kemudian untuk penyerapan vitamin, tadi sudah disebutkan vitamin A, D, E, dan K. Kemudian untuk kesehatan kulit dan rambut, menjaga kelembapan dan kesehatan. Kemudian lemak tak jenuh itu apa? Lemak tak jenuh itu adalah lemak baik, lemak sehat yang meningkatkan kolesterol baik dan mengurangi risiko penyakit jantung seperti alpukat, ikan salmon, minyak zaitun, dan kacang-kacangan. Kemudian lemak jenuh. Lemak jenuh adalah yang sedang, harus dibatasi jumlahnya, misalnya daging merah, produk susu, dan mentega. Kemudian ada lemak trans atau yang buruk, harus dihindari karena meningkatkan kolesterol jahat seperti makanan cepat saji dan makanan ringan olahan. Mengonsumsi lemak yang seimbang sangat penting, terutama untuk memprioritaskan lemak tak jenuh dibandingkan lemak jenuh dan trans untuk menjaga kadar kolesterol dan kesehatan secara keseluruhan. Meninggalkan bekas noda atau tidak? Air, tidak. Tidak ya. Selanjutnya minyak. Meninggalkan bekas noda minyak. Iya. Kemiri. Meninggalkan bekas noda minyak. Lanjut, margarin. Meninggalkan bekas noda minyak. Iya. Ya. Kemudian wortel. Meninggalkan bekas noda minyak. Tidak. Selanjutnya seledri. Seledri meninggalkan bekas noda minyak. Tidak. Tidak, bukan minyak ya. Titik. Kemudian biji jagung. Meninggalkan bekas noda minyak. Tidak. Selanjutnya singkong. Meninggalkan bekas noda minyak. Tidak. Ya. Kacang tanah. Meninggalkan bekas noda minyak. Iya. Kemudian pepaya. Meninggalkan bekas noda minyak. Tidak. Kemudian lanjut santan. Meninggalkan bekas noda minyak. Yang terakhir susu.
meninggalkan bekas noda minyak? Tidak. Tidak. Yo, tidak. Mana? Ada. Lepas sender itu. Ada. Ya. Ya. Iya ya. Ya. Ya udah. Selanjutnya, berdasarkan uji yang telah dilakukan, bahan-bahan yang kami jelaskan tadi ada bahan yang penghasil lemak dan bukan termasuk lemak. Kesimpulan dari pengamatan kami tadi yaitu berdasarkan percobaan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa bahan-bahan makanan yang mengandung lemak akan menimbulkan efek transparan pada kertas coklat sampul setelah didiamkan beberapa menit. Terus bahan makanan yang mengandung lemak diantaranya yaitu kemiri, margarin, kacang tanah kering, santan, dan minyak goreng. Bahan makanan yang tidak mengandung lemak diantaranya yaitu wortel, seledri, biji jagung kering, singkong kering, dan susu. Baiklah, setelah tadi praktek dari kami tentang materi uji lemak. Sekian dari kami, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.